mulai. Kumpulan selesai. Di sini kita akan mempelajari tentang teks berita. Tapi sebelum itu Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak datang hari ini? Hadir semua Bu. Wah, bagus sekali ya kelas ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu perhatiin kayaknya kalian lemes banget. Yuk kita istirahatin dulu yuk. Ayo. Semuanya berdiri. Berdiri, berdiri. Namanya kalian perhatikan Ibu dulu ya. Ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Angkat tangannya. Tepuk bersama. Lompat ke atas. Senyum ceria. Putar badannya. Inilah vokal A, I, U, E, O. Kita ulang dulu. Yang semangat ya. Buat suaranya ya. 1, 2, 3. Angkat tangannya. Tepuk bersama. Lompat ke atas. Senyum ceria. Putar badannya. Inilah vokal A, I, U, E, O. Tapi kayaknya kalian kurang bersemangat. Ibu ada satu lagi es drinking buat kalian. Ini dia bentuknya sambung kata. Satu orang dia mengucapkan 2 kata. Nanti dia bergiliran, tapi katanya harus sama nyambung ya. Dimulai dari Ibu. Paham tidak? Udah. Apa coba tadi? Pergi. Ya, dan sambungnya lagi ya. Kata awal dari Ibu. Pergi. Ibu. Jika saya pergi ke pasar malam, Maka saya Membeli makanan. terus di di kota Surabaya, banyak kali di kota aja, di kota di desa. ya. Makanan di kota. Sate. Dua kata, Ulin. Oke, beli makanan di kota bersama kakak. Terus dan juga adik. Adik dan tadi dan juga Kenapa adiknya? adik dan banyak ya dannya ya. Karena Saya. tadi kan Ibu saya. Adik dan ibu saya. terus Setelah itu kamu pulang ke rumah. Satu lagi 2 kata. Nenek. Ke rumah nenek. ke rumah naik. Tapi cuma di makan. Dan kami Mampir ke nggak jadi pulang. Dan kami sampai di rumah lalu Tidur. Gosok gigi. sepertinya sudah berjumpa. Kita mulai salah satunya ya. Itu
Islam melalui website atau aplikasi-aplikasi seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan TikTok. Iya, itu teks berita tuh ini. Jadi teks berita adalah teks yang berisi berbagai informasi mengenai suatu peristiwa yang aktual dan faktual. Aktual artinya terbaru atau terkini, dan faktual artinya yang benar-benar terjadi atau bukan karangan. Di dalam teks berita ini memiliki unsur-unsur yang dapat disingkat dengan sebutan adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Agar kalian lebih paham tentang teks berita, ayo kita simak satu contoh teks berita berikut ini. Baik, mari kita perhatikan ini ya. Jadi ini adalah contoh teks berita. Di bagian paling atas ini termasuk judul berita. Judul berita biasanya menggambarkan isi berita, dan sebaiknya judul berita itu ditulis secara singkat dan jelas sehingga menarik perhatian para pembaca. Lalu, bagaimana struktur teks berita? Nah, di sini struktur teks berita dapat kita lihat berbentuk pola piramida terbalik. Struktur teks berita yaitu ada 3. Pertama, kepala berita atau teras berita. Yang kedua ada tubuh berita, dan yang ketiga ada ekor berita. Di sini struktur teks berita berbentuk pola piramida terbalik karena di bagian paling atas dia adalah bagian paling pokok atau sangat penting, sedangkan semakin ke bawah ia hanya berisi perincian atau kurang penting. Ini selanjutnya ada kepala berita atau teras berita. Dari kepala berita atau teras berita ini kita bisa tahu apa, di mana, kapan, dan siapa pada peristiwa tersebut. Pada contoh teks berita di atas, kepala berita atau teras berita berada di paragraf pertama. Dari sini kita bisa tahu apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut, yaitu Indonesia berhasil menyambut medali emas pada pertandingan angkat besi kelas 73 kilo putra Olimpiade Paris 2024. Siapa yang mendapatkan medali emas tersebut? Yaitu Rizky Juniansyah. Di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu di Son Paris Arena 6, Prancis, Kamis waktu setempat. Selanjutnya ada tubuh berita. Dari tubuh berita ini kita bisa tahu mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Dari contoh teks berita di atas, tubuh berita berada di paragraf 2, 3, dan 4. Dari sini kita bisa tahu yang awalnya Rizky Juniansyah berada di posisi kedua, berhasil merebut poin dan dapat memenangkan pertandingan. Dan selanjutnya ada ekor berita. Ekor berita ini berisi informasi tambahan. Nah, jika dihilangkan, dia tidak akan mempengaruhi isi pokok berita. Pada contoh teks berita di atas, ekor berita berada di paragraf 5. Di sini dia menambahkan koleksi medali bagi tim Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dean. Baik, struktur teks berita juga menggunakan bahasa baku atau standar. Tujuannya agar lebih mudah dipahami oleh semua kalangan. Dan kaidah kebahasaan teks berita yaitu menggunakan kalimat langsung. Di sini dapat kita lihat contohnya yang ada di tanda petik 2 ini. Waktu angkatan snack saya tertinggal, sempat deg-degan juga. Saya kemudian bisa bangkit dan semangat saya kembali. Lalu kaidah kebahasaan teks berita yang kedua yaitu menggunakan kalimat tidak langsung dengan konjungsi bahwa. Nah, di sini contohnya, ini dia. Ia juga mengatakan bahwa kehadiran keluarga menjadi semangat dan dukungan nomor 1 baginya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata konjungsi temporal untuk menunjukkan urutan waktu, yaitu contohnya setelah, kemudian, dan akhirnya. Nah, bagaimana sih jika kita ingin menulis berita? Yang pertama, kita harus menentukan dulu topik yang ingin kita tulis. Pastikan peristiwa itu menarik dan berkepentingan langsung kepada banyak orang. Yang kedua, cari sumber berita. Bisa dengan mendatangi langsung atau melakukan wawancara kepada orang yang bersangkutan. Yang ketiga, catat fakta-fakta mengenai apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Yang keempat, kembangkan fakta-fakta tersebut lalu tuliskan menjadi satu buah teks berita yang utuh.
Gimana? Apakah kalian paham tentang teks berita? Paham. Oke, agar kalian makin paham, Ibu akan panggilkan satu nama. Nanti di depan untuk membacakan teks berita dan menentukan unsur adik simbanya. Nah, namanya ditaspin ya. Ini mau berapa orang ini menurut kalian? Apa satu aja? Aku aja. 3 Bu. Banyak kali, nggak bisa tiga, harusnya satu atau 3 orang. Ya, kita saling dulu namanya ya, biar adil. Bacakan berita yang ada di depan ya, Ulin. Bacakan beritanya. Apa mau berdua? Abang Ulin mau berdua, mau pakai kawan. Jelas sendirian dia. Mana beritanya ini? Ada Ulin. Ini jadi Sejarah nih. baca dulu Ji. Baik. Judul dari berita yang akan saya baca yaitu Jepang krisis populasi. Jumlah warga anjlok di semua prefektur. Untuk pertama kalinya Jepang mencatat rekor populasi terendah pada 2022. Penurunan populasi ini bahkan terjadi di semua prefektur di Jepang. Menurut data pemerintah Jepang, per 26 Juli, jumlah populasi Jepang turun selama 14 tahun berturut-turut. Dilansir AFP, Kementerian Dalam Negeri Jepang mencatat bahwa jumlah orang Jepang turun 800.923 atau 0,65% pada tahun 2022. Selain untuk pertama kalinya, jumlah populasi turun di seluruh total 47 prefektur Jepang. Kemendagri Jepang menyebut penurunan populasi secara keseluruhan merupakan penurunan tertajam yang tercatat sejak tahun 1968. Penurunan jumlah anak dan populasi adalah masalah penting yang melibatkan masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, jumlah populasi warga negara asing Jepang justru meningkat dengan rekor 289.498 orang atau 10,7% menjadi 2.993.839 orang. Ini merupakan kenaikan jumlah WNA tertinggi sejak 2013. Jepang punya aturan imigrasi yang cukup ketat, namun beberapa tahun terakhir negeri matahari terbit mulai melonggarkan batasan secara bertahap demi mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah Jepang berencana mendorong perempuan dan orang lanjut usia untuk memasuki angkatan kerja lewat reformasi pasar tenaga kerja. Negara berpenduduk 125 juta jiwa ini mencatat kurang dari 18.000 angka kelahiran tahun lalu. Sementara itu, biaya perawatan lansia justru melonjak. Bulan lalu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meluncurkan rencana dengan anggaran 225 miliar US dollar atau setara 375 triliun rupiah untuk mendukung kaum muda dan keluarga meningkatkan angka kelahiran yang semakin anjlok di negara itu. Oke, baik. Dan jangan pergi dulu Bang Ulin. Di sini Bang Ulin. Di tangan saya ya Bu. Iya. Harus menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ya Ibu. Di situ. Jadi Bang Ulin sudah membacakan satu buah teks berita. Ibu. Lalu apa yang terjadi dari berita tersebut? Dari berita yang sudah Bang Ulin baca? Berita Bu. Apa yang terjadi dari yang sudah Bang Ulin baca? Penurunan populasi Bu Gimana? di semua prefektur di Jepang. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Diumumkan pada 6 Juli 2023 kalau nggak salah. Begitu. Bagus. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kementerian Dalam Negeri Jepang. Bu.
kalau nggak salah penurunan jumlah anak dan populasi. Penurunan jumlah anak. Bagaimana solusi dari pemerintah untuk memecahkan satu masalah tersebut? Berencana Ada tadi meluncurkan anggaran sebesar 375 triliun. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk pemerintah Bapak Menteri. Nanti ya. Mau bersemangat. Harus benar. Oke, tadi sudah dibacakan sama Abang Ulin, sama Ulin. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok, yaitu 3 kelompok. Lalu menjawab pertanyaan atau link yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya nanti ada lagi ya, tapi ini dijawab dulu. Ini dulu ya. Itu. Tolong jawab satu grup, satu kelompok, satu aja yang menjawab. Perwakilan kelompok. Nama kelompok, Bu. 3 kelompok. Nama kelompoknya yang isi. Nama kelompoknya apa? Atau enggak ada nama kelompok sekali jalan. Ini bisa diketik, Bu, ya? Bisa diketik. Sini ada nama.
Kelompok ini apakah sudah siap? Udah, klik finish. Ting ting. Samanya di sini ya? Iya. Tulis sama link apa? Lancar R lagi kan? Dewi. Apa ya? Apa ya? Itu apa? Kelompok ini udah siap? Udah siap? Udah, satu poinnya. Cepat. Belum. Iya. Kelompok apa? Grup kalian, nama kelompok kalian. KPR. Ini berapa kalian? Dari pagi. Iya. Nanti masalahnya masalahnya keluar. Kelompok 1 berapa poinnya? 10. Kelompok 2 8/10. Coba ya tadi yang benar semua lompat tangan ke depan. Salah satu mewakili. Sini aja ya. Ke depan. Baik, yang pertama yaitu ada banjir kembali melanda wilayah Kecamatan Harapan Jaya pada Sabtu pagi akibat hujan deras yang turun sejak malam hari. Peristiwa tersebut menyebabkan ratusan rumah warga terendam air dengan ketinggian mencapai 80 cm. Menurut keterangan BPBD setempat, banjir terjadi karena meluapnya Sungai Harapan yang tidak mampu menampung debit air hujan. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Petugas gabungan dari BPBD dan TNI Polri telah diterjunkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi dan pendataan warga terdampak. Hingga siang hari kondisi banjir berangsur surut. Warga diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok yang selanjutnya diminta kalian untuk menjawab kuis yang ada di sini. Ini untuk menutup sesi pembelajaran kita agar kalian makin paham. Pilih ya.
Oke, di sini ada 3 kelompok dan sistem mainnya ini dia ada sistem perebutan poin dari tim lain. Misalnya kan kalian dapat ini kayak bom atau perebutan poin. Kalian mau dari kelompok mana? Misalnya kelompok 2 mendapatkan poin 25, kalian masih 0. Kalian mau poin orang itu, tinggal bilang poin orang itu tidak dapat tempat kalian. Pertanyaan dilempar ya. Pertanyaan nggak dilempar, kita langsung dapat poin aja. Oke, kita mulai ya. Kelompok 1 mau pilih nomor berapa? 10. Iya, nanti jawabannya ada di sini. Salah teknis. Oh, ini bekerja di kawasan Belangan, Kokame. Seorang wanita bekerja di kawasan Belangan, Kokame dan diskal sekelompok pemuda geng motor di hamparan Perak Beli Bekasi. Peristiwa terjadi saat korban hendak pergi bekerja pada malam hari. Awalnya dua sepeda motor memepet korban, lalu pelaku langsung merampas sepeda motor korban. Setelah berhasil merampas sepeda motor, para pelaku langsung melarikan diri. Pelaku berjumpa di orang menggunakan dua sepeda motor yang aslinya berada di sebuah gudang. Kasus ini sudah dilakukan oleh kepolisian. Warga berharap sudah cukup bisa segera menangkap pelaku begal yang semakin merajalela dan merosakkan. Oke, dari video tadi kita akan menjawab bukan menjawab ini dia ini kuisnya ya, dari video tadi jawabannya dari video itu, tapi kuisnya dari sini. Dari kelompok 1 mau pilih nomor berapa? Nomor 10. Oke. Sebutkan unsur adik Simba yang berkaitan dengan malam hari. Unsur adik Simba, tadi tahu nggak apa itu adik Simba apa aja? Nah, sebutkan unsur adik Simba yang berkaitan dengan malam hari. Oke, kami hitung waktunya 1, 2, 1, 2, ambil poin dari tim 1. Berapa
Boleh Bu, Pak Haji bantu. Nomor 3 di nomor kakak. Gelas Bu. Gelas. Bir. Oh. Wih. Kemana korban hendak pergi saat kejadian? Kemana korban hendak pergi saat kejadian? Pulang kerja Bu. Pulang pergi. Pulang Bu. Pulang bekerja. Kan malam hari itu kan Bu. Kejadian perdagangan tersebut harus spesifik ya, jangan cuma sedikitnya aja yang dibilang. Ceritanya. Tapi kan tadi cuma ada bagaimananya aja, itu udah termasuk poin. Yang ini harus spesifik biar masuk poin. Kalau misalnya tadi disebut berarti salah. Terus dirunut dari yang awalnya dia tadi. Seorang wanita hendak bekerja. Lalu datang sekelompok masyarakat. Enggak sekelompok.